Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai trapesium. Yang pertama ada pengertian dari trapesium. Trapesium merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk, yang mana 2 di antara rusuknya itu saling sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium juga bisa kita sebut dengan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi, di mana 2 sisi diantaranya saling sejajar tetapi tidak sama panjang. Yang selanjutnya kita bisa mengetahui jenis-jenis dari trapesium. Yang pertama ada trapesium siku-siku. Kita bisa lihat seperti pada gambar, trapesium siku-siku ini berarti salah satu sisinya itu ada yang memiliki derajat 90 derajat. Nah, makanya disebut sebagai trapesium siku-siku. Trapesium ini kan memiliki panjang yang berbeda gitu. Jadi yang sejajar itu memiliki panjang yang berbeda. Makanya disebut sebagai trapesium. Untuk trapesium siku-siku ini jadi ada sudut yang 90 derajat. Nah, itu di sudut kirinya itu 90 derajat. Yang kedua ada trapesium sama kaki. Kita bisa lihat seperti pada gambar. Trapesium sama kaki ini berarti kedua sisinya ini memiliki panjang yang sama. Sisi kanan dan kirinya ini memiliki panjang yang sama. Makanya disebut sebagai trapesium sama kaki. Yang ketiga ada trapesium sembarang. Kita bisa lihat seperti pada gambar. Trapesium sembarang ini tentu memiliki panjang sisi yang berbeda-beda, tetapi memiliki bentuk trapesium. Makanya disebut sebagai trapesium sembarang. Selanjutnya ada sifat-sifat dari trapesium. Sifat trapesium yang pertama yaitu mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Dengan sisi yang terpanjang disebut sebagai alas trapesium. Jadi tadi yang bawah itu disebut sebagai alas trapesium begitu. Dan sisinya itu memiliki sisi yang sejajar. Atasnya kan ada yang sejajar dan kanan kiri juga sejajar begitu. Yang kedua ada jumlah dari 2 sudut yang berdekatan atau yang dalam istilah matematika biasa disebut dengan sudut dalam. Kemudian yang ketiga untuk sifat-sifat trapesium yaitu jumlah dari semua sudut trapesium dari keempat sudutnya itu adalah 360 derajat. Ini merupakan sifat trapesium yang ketiga. Serta yang keempat yaitu memiliki satu simetri putar. Selanjutnya kita masuk ke rumus keliling dari bangun datar trapesium. Untuk menghitung keliling sebuah bangun trapesium dapat kita artikan dengan menghitung seluruh tepian bangun datar ini. Jadi untuk menghitung kelilingnya kita hanya perlu menjumlahkan keempat garis atau rusuk dari trapesium. Jadi rumus keliling trapesium bisa dituliskan sebagai berikut. Untuk keliling trapesium atau K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Untuk yang kedua, kita akan bahas mengenai contoh soal dari keliling trapesium. Misal, dalam soal dituliskan sebuah bangun trapesium sama kaki ABCD mempunyai panjang sisi-sisi sejajar berturut-turut 8 cm dan 12 cm serta sisi tegak trapesium atau kaki trapesiumnya itu 5 cm. Hitunglah keliling bangun trapesium ABCD berikut. Kalau kita gambarkan kan jadi seperti ini. Nah, untuk A memiliki panjang 12 cm, C memiliki panjang 8 cm, dan untuk B serta D-nya ini sebagai kakinya itu kan ada 5 cm ya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus keliling trapesium yang sebelumnya kita bahas tadi. Jadi semua sisinya itu tinggal kita jumlah-jumlahkan. Kan kaki trapesiumnya ada 2 ya. Berarti 5-nya ada 2. 12 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 5. Sehingga kita bisa mengetahui untuk keliling segitiga keliling trapesium ABC berikut ini adalah 30 cm.
Selanjutnya kita bahas mengenai lumus untuk luas trapesium. Nah, untuk menghitung luas sebuah bangun trapesium, kita perlu terlebih dahulu mengetahui rumus dari bangun trapesium itu sendiri. Rumus dari luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Contohnya, untuk contoh soalnya kita bisa lihat seperti soal berikut. Hitunglah luas trapesium berikut ini. Ada trapesium KLMN. Untuk panjang KL-nya 12 cm dan MN-nya itu 18 NO 6 cm dan MO-nya 16 cm serta untuk tinggi dari kaki trapesiumnya adalah 10 cm. Maka untuk memasukkan ke rumus luas trapesium, kita harus terlebih dahulu mengetahui tinggi dari trapesium tersebut. Kan itu belum diketahui ya, yang diketahui cuma kakinya aja, KN-nya aja. Berarti kita harus cari dulu nilai T. Bagaimana cara kita mencari nilai T? Yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat berarti 100 dikurangi 36. 100 kurangi 36 itu 64. Akar 64 adalah 8. Berarti untuk tinggi dari trapesium ini adalah 8 cm. Sehingga kita tinggal masukkan nih ke rumus luas dari trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya kan ada 12 sama MN. MN berarti 18 ditambah 6, yaitu 24. 12 ditambah 24, 12 ditambah 24 dikali setengah dikali 8, hasilnya yaitu 144 cm. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.